Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desta Eza Suryadi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan ke-25 Universitas Diponegoro. Ya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang proyek lanjutan. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang dua proyek. Proyek yang pertama yaitu proses pemesanan tiket bus melalui Python. Untuk program yang kedua yaitu proses pembuatan sistem manager kasir dan juga nanti kita akan mengolah datanya di dalam Excel. Nah, untuk program pertama secara singkat, jadi nanti kita akan membuat program, kemudian nanti programnya akan mengelola hasil tiketnya dan kemudian struknya akan dibuat di dalam file.txt. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam draw.io. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah flowchart dari program kita. Oke, sekarang kita akan membuat program yang pertama, yaitu pemesanan tiket bus. Oke, sekarang saya akan mulai dengan menggunakan ellipse sini untuk pertanda mulai. Kecil saja. Oke, kemudian program akan menampilkan rute yang tersedia. Setelah itu, kemudian pengguna diminta untuk melakukan input dari rute yang ia pilih. Kemudian program akan menanyakan kepada program ya, apakah rute ini valid? Jika tidak valid, maka program akan melanjut menampilkan rute yang tersedia. Nah, di sini kita akan tarik saja. Oke. Setelah itu kita tarik sini supaya lebih rapi. Di sini terus kita tambahkan teks. Berarti no ya, teman-teman. Nah, kemudian jika valid, program akan lanjut. Program akan langsung menampilkan kursi-kursi yang tersedia. Oke. Setelah itu, program akan meminta user untuk melakukan input kursi yang dipilihnya. Oke, setelah itu program akan menanyakan lagi nih, apakah kursi itu tersedia atau tidak. Jika kursinya tersedia, maka akan lanjut. Jika kursinya tidak tersedia, maka akan lanjut menampilkan uh, bus lagi, tampilan kursi bus. Oke, kemudian lanjut ke bawah. Jika pilihannya itu tersedia, maka di sini akan melakukan operasi. Oke. Setelah itu program akan lanjut ke bawah. Oke, dan meminta user untuk memasukkan nama. Oke. Kemudian saya ingin menambahkan lagi untuk ingin memesan tiket lagi atau tidak. Di sini saya ingin menambahkan lagi, sorry, ke diamond saja. Ingin pesan lagi. Nah, jika ingin pesan lagi, maka program akan lanjut menampilkan rute yang tersedia. Oke, sini kita tarik saja. Sini saja.
Oke. Kemudian program akan ke bawah lagi. Jika tidak, maka program akan selesai. Oke, teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya flowchartnya. Pertama-tama kita akan menjalankan programnya, dan kemudian program akan menampilkan rute apa saja yang tersedia. Nah, kemudian eh, program akan melakukan meminta input kepada user terhadap pilihan dari rute yang dia pilih. Kemudian program melakukan validasi apakah rute yang dipilih itu valid atau apakah tidak. Jika tidak valid, maka program akan memulai lagi melakukan looping untuk menampilkan rute lagi untuk memastikan pilihannya itu valid. Kemudian jika pilihannya itu valid, maka program akan lanjut dan kemudian program akan menampilkan kursi bus. Kemudian setelah menampilkan, program akan meminta user untuk memasukkan input lagi terhadap kursi pilihan. Kemudian setelah melakukan input, program akan melakukan validasi lagi apakah kursi yang dipilih itu tersedia atau tidak. Nah, jika kursi tidak tersedia, maka program akan masuk ke tampilan bus lagi. Nah, di sini saya akan menambahkan teks. Nah, terus apakah tersedia? Ya. Terus program akan melakukan operasi menyocokkan antara rute dan juga kursinya. Kemudian setelah cocok, nah, kemudian langsung program akan meminta user menginputkan namanya. Kemudian program lanjut lagi, apakah ingin pesan lagi, ingin pesan tiket lagi. Jika ya, maka program akan naik ke atas dan melakukan rute yang tersedia lagi. Kemudian jika tidak ingin memesan lagi, maka program selesai. Oke teman-teman, jadi itu adalah gambaran singkat dari flowchart program yang pertama. Lanjut ke program yang kedua. Ya, oke teman-teman. Di sini saya sudah masuk ke dalam draw.io dan di sini saya akan melakukan pembuatan flowchart untuk program yang kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan step by stepnya teman-teman. Oke, di sini pertama kita melakukan memilih elips ya, untuk memulai program. Mulai. Oke. Setelah itu kita meminta user atau di sini adalah kasir ya untuk meminta input nama barang, input nama pembeli dulu ya, pembeli dulu. Setelah itu input lagi nama barang ya. Kemudian setelah itu kita meminta harga, berapa sih harga dari barang tersebut. Input harga barang. Nah, setelah input harga barang, kita akan menanyakan lagi berapa sih jumlah barang yang dibeli. Setelah melakukan input, kita melakukan kalkulasi ya teman-teman. Nah, di sini kalkulasinya adalah total pembelian, kemudian dikali dengan PPN, ditambah dengan pajak ya teman-teman. PPN. Di sini kita menggunakan Indonesia PPN ya teman-teman, yaitu 12%. Nah, setelah menghitung biaya PPN, program akan menanyakan lagi ingin membeli lagi atau tidak. Jika ingin beli lagi, maka akan lanjut masuk ke nama barang gitu.
karena kan namanya masih tetap sama ya. Nah, kemudian setelah ingin beli lagi atau tidak, jika tidak, maka program akan lanjut. Nah, di sini program akan cetak struk ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan kotak. Nah, setelah program menyetak struk ya teman-teman, di sini langsung melakukan ekspor ke file Excel. Nah, setelah melakukan ekspor ke Excel, di sini saya ingin menambahkan lagi ya supaya banyak case-nya. Di sini ingin selesai atau lanjut? Nah, jika selesai artinya program selesai teman-teman. Oke. Jika ingin melakukan pembelian lagi, nah di sini jadi inputnya adalah beda namanya teman. Nah, sip. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya flowchart teman-teman, cukup sederhana. Nah, jadi saya akan jelaskan satu-satu. Pertama, program akan memulai dari program kita, kemudian program akan melakukan input dari nama pembeli tersebut, meminta user untuk melakukan input. Kemudian program akan menanyakan lagi input nama barangnya. Kemudian setelah nama barangnya tertulis, kemudian melakukan input lagi terhadap harga barangnya. Kemudian input lagi berapa sih jumlah barang yang dibeli. Nah, kemudian setelah itu kita hitung pembeliannya berapa dan kemudian kita tambah dengan pajak ya teman-teman. Kemudian program ingin melakukan validasi lagi, ingin beli lagi atau tidak. Jika ingin beli lagi, maka program akan melakukan looping ya teman-teman ke nama barang. Jadi sampai selesai dan tidak ingin beli lagi. Setelah itu program setelah tidak ingin beli lagi, program akan lanjut masuk ke dalam cetak struk. Jadi struk akan dicetak dan kemudian setelah dicetak ya teman-teman, kemudian akan diekspor ke dalam Excel. Nah, jadi supaya lebih mudah manajemennya, jadi kita ekspor ke dalam Excel. Kemudian setelah diekspor ke dalam Excel, kemudian program akan menanyakan lagi kepada user untuk validasi ya. Ingin selesai dari program ini, melakukan kalkulasi atau ingin lanjut. Jika ingin lanjut, maka program akan kembali lagi ke input nama pembeli. Artinya ini sudah beda lagi pembelinya, teman-teman. Nah, jika iya, maka akan melakukan looping lagi ya, teman-teman. Memulai programnya dari awal. Jika selesai, maka program akan selesai dan program akan keluar. Oke, cukup sederhana ya, teman-teman. Mari kita implementasikan di dalam program Python. Oke, lanjut. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam program di Python. Nah, di sini kita menggunakan kode editor Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan jelaskan satu-satu bagaimana program ini bisa berjalan. Oke, pertama kita melakukan printing ya teman-teman, untuk menampilkan kalau ini nih adalah sistem pemesanan tiket bus. Dan kemudian di sini kita menggunakan list ya teman-teman sebenarnya. Nah, di sini kita punya 3 list ya untuk destinasinya. Di sini saya ingin menambahkan lagi ya teman-teman, supaya lebih bervariasi. Di sini saya ingin menambahkan Jakarta, Semarang. Di sini harganya mungkin sekitar 250 ya. Oke. Kemudian saya ingin menambahkan lagi satu lagi teman-teman supaya bervariasi. Di sini saya ingin menambahkan ke Surabaya. Ke Surabaya. Sekitar mungkin boleh lah 175.
Oke, kita sudah punya 5 rute bus ya. Kemudian di sini kita menggunakan sebuah variabel teman-teman bernama kursi tersedia. Nah, di sini kursi tersedia ini buat menyimpan range kursi ya teman-teman. Di sini ada total 10 kursi yang tersedia. Nah, di sini kita menggunakan str, terus digunakan I, kemudian kita melakukan looping ya teman-teman, sebanyak 10 kali. Nah, jadi ini ada 10 kursi yang tersedia. Oke, di sini saya ingin menambahkan aja teman-teman supaya jadi 21. Jadi ada kurang lebih 20 kursi yang tersedia. Oke, kemudian program akan melakukan printing rute yang tersedia. Kemudian program akan melakukan looping lagi for key. Nah, di sini variabelnya bernama key. Kemudian val in root bus, dari root bus ini dot items. Nah, ini adalah sebuah fungsi ya teman-teman, fungsi items. Kemudian di sini akan masuk dari loopingnya itu print. Ini adalah fungsi supaya lebih mudah. Kemudian key, variabel key ini tadi. Nah, kemudian dot value. Nah, value adalah ini ya teman-teman, variabel dari value ini tuples. Kemudian melakukan RP ya, ini terus menampilkan harga. Ini harga dari yang di sini. Nah, ini value ini untuk menampilkan Jakarta. Ini nama rutenya. Key ini untuk menampilkan angkanya ini ya teman-teman, opsinya. Oke, kemudian setelah melakukan looping dan untuk menampilkan rute bus yang tersedia tersebut, kemudian program akan melakukan looping lagi menggunakan while. Nah, jadi ketika true, kemudian variabel pilihan, nah di sini melakukan input ya teman-teman. Nah, di sini karena ada 5 ya kita tambahkan, jadi kita 5 di sini. Ada 5 opsi. Nah, kemudian melakukan input ya teman-teman kepada user. Jadi user memilih input antara 1 hingga 5. Kemudian ketika pilihan itu tidak ada di dalam rute bus, artinya input dari user ini di luar dari angka 1 hingga 5, maka program akan menampilkan opsi, menampilkan pilihan rute tidak valid, coba lagi. Nah, ini untuk melakukan antisipasi teman-teman jika user melakukan input di luar dari yang tersedia. Jadi untuk mencegah terjadinya error dalam program. Kemudian jika tidak ada yang error, tidak jadi sesuai dengan rute busnya, maka program akan keluar dari looping while ini. Nah, kemudian program akan melakukan ini ya teman-teman, routing. Jadi rute, harga, kemudian dimasukkan ke dalam rute bus dan juga dimasukkan ke dalam sesuai dengan pilihan, sesuai dengan inputnya tadi. Oke, kemudian program akan melakukan printing lagi nih. Ya, kursi yang tersedia, kemudian print, kemudian join ini adalah sebuah fungsi ya teman-teman. Nah, kemudian sesuai dengan kursi yang tersedia, sesuai dengan inputan ini teman-teman, menampilkan kursi yang tersedia. Oke, di sini kemudian kita melakukan looping lagi ya teman-teman, while true. Nah, kemudian input, kita melakukan input kursi ya teman-teman. Di sini meminta kepada user untuk menginputkan kursi. Nah, kemudian program akan melakukan antisipasi lagi nih. Ketika kursi tidak di dalam kursi tersedia, artinya pilihannya di luar dari ketersediaan, maka program akan menampilkan kursi tidak tersedia. Pilih lagi. Nah, tapi jika kursinya itu tersedia, maka akan melakukan else ya tadi teman-teman. Kemudian break. Artinya dia keluar dari true, keluar dari looping ini. Nah, kemudian setelah itu, kemudian kursi tersedia .remove. Artinya kursi yang sudah kita pilih tadi, kita remove. Artinya kursi tersebut sudah terisi. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan input nama dari pengguna. Ini input nama pengguna. Oke, teman-teman. Nah, kemudian di sini nih kita melakukan pembuatan struct ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan variabel. Jadi kita nanti input output dari struct ini kita masukkan ke dalam file.txt. Nah, di sini kita membuat file name ya, teman-teman. Nah, di sini file name variabelnya, kemudian file name. Kemudian di sini ada lokasi dari struct yang ingin kita buat. Nah, di sini saya melakukan
lokasi dari filenya teman-teman nih. Di sini sesuai dengan kalian sesuaikan saja dengan preferensi kalian. Nah, kemudian di sini kita melakukan open with ya teman-teman. Nah, di sini merupakan fungsi untuk pembuatan file ya teman-teman. Di sini file name. Nah, .w artinya writing, kita akan menulis. Kemudian as f. Nah, ini sebagai variabel f ya. Kemudian f-write. Nah, kemudian kita akan menampilkan tiket busnya. Nah, tiket bus. Kemudian melakukan writing lagi. Nama penggunanya siapa? Nah, di sini sesuai teman-teman. Menggunakan fungsi, terus nama pengguna, kemudian variabel namanya. Kemudian dilakukan break atau spasi. Kemudian melakukan writing lagi untuk rute ya teman-teman. Rutenya itu kemana aja? Misalnya Semarang Surabaya, Jakarta Semarang, dan lain-lain. Kemudian untuk menulis lagi, kemudian nomor kursi yang dipilih dari user itu apa sih? Misalnya nomor 1, misalnya nomor 5, hingga nomor 20. Kemudian berapa sih harga tiketnya? Nanti akan ditampilkan ya menggunakan rupiah di sini. Oke. Kemudian setelah tiket ini berhasil dicetak, kemudian program akan menampilkan tiket berhasil dicetak ke bla 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 bla, nama filenya apa. Kemudian di sini akan menampilkan lagi program selesai. Oke, di sini saya akan coba ya teman-teman. Nah, di sini saya hapus dulu itu tadi. Oke, di sini kita coba jalankan ya teman-teman. Run Python. Oke, di sini saya ingin melakukan perjalanan dari Jakarta ke Semarang. Jadi saya memilih opsi keempat. Nah, di sini ada 20 opsi ya teman-teman, kursi yang tersedia. Di sini saya ingin opsi ke 7. Oke. Nah, kemudian nama pengguna, namanya Izat. Ya, program berhasil dicetak. Nah, di sini adalah program dicetak di sini. Nah, di sini adalah hasilnya teman-teman. Nah, karena di sini, ini adalah hasil tiketing busnya. Oke, coba kita jalankan lagi program itu, teman-teman. Nah, di sini saya ingin melakukan perjalanan dari Bandung ke Yogyakarta. Saya jadi memilih 2. Kemudian saya memilih kursi nomor 15. Nama penggunanya adalah Said. Ya, program berhasil dicetak. Kemudian kita coba cek lagi. Ya, jadi sudah terbuat ya teman-teman. Jadi nama penggunanya adalah, penumpangnya adalah Zaid. Kemudian rutenya adalah Bandung ke Yogyakarta. Kemudian nomor kursinya adalah 15. Kemudian harga tiketnya adalah 100. Oke, sekarang kita coba kalau melakukan input di luar dari yang sudah tersedia teman-teman. Di sini saya coba melakukan input 6 seandainya. Nah, program akan melakukan validasi teman-teman. Jadi supaya mencegah terjadinya error. Nah, kita masukkan lagi coba ya. Kita masuk 3. Kemudian kita 21 deh. Nah, kursi tidak tersedia pilih lagi. Jadi untuk mencegah terjadinya sebuah error ya, error program. Jadi ini lumayan cocok untuk melakukan upgrade dari yang sebelumnya. Jadi inilah program yang pertama, maka kita akan lanjut ke program yang kedua. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam program yang kedua. Nah, di sini program kedua adalah merupakan sistem kasir belanja. Jadi digunakan untuk memanajemen barang ya teman-teman, supaya lebih mudah dalam memanajemen dan juga manajemen keuangan. Oke. Di sini saya punya programnya. Oke, pertama-tama saya jelaskan dulu terkait dengan library ini teman, modul OpenPyXL. Jadi di sini gunanya untuk melakukan ekspor teman-teman ke file Excel. Jadi supaya lebih mudah dalam manajemen. Kemudian bagaimana sih cara instalasinya? Nah, jadi kalian bisa ke terminal, kemudian new terminal. Kemudian kalian bisa klik aja pip install. Nah, kalian bisa ikutin aja OpenPyXL. Nah, di sini program akan jalan. Nah, ini karena saya sudah terinstall teman-teman. Jadi
Nanti kalau teman-teman install akan muncul. Oke, kita bisa close saja. Oke, di sini saya akan jelaskan satu-satu. Nah, di sini kita pertama-tama melakukan printing dulu ya teman-teman. Jadi sistem kasir belanja. Oke, kemudian kita melakukan pembuatan variabel dengan variabel bernama nama pembeli. Kemudian di sini adalah input nama pembelinya siapa. Nah, setelah melakukan input nama pembeli, kita membuat sebuah list ya teman-teman, di sini list kosong. Jadi nanti hasil dari input-inputan yang tadi akan masuk ke dalam list. Jadi supaya lebih mudah lagi dalam manajemen filenya. Di sini listnya ada harga barang, kemudian nama barangnya itu apa, kemudian jumlah barangnya itu berapa, kemudian subtotal. Jadi harga total dari barangnya itu berapa. Kemudian kita melakukan looping lagi ya teman-teman, while true, kemudian nama barang, input, nama barangnya itu apa, kemudian harganya itu berapa. Di sini kita menggunakan float teman-teman supaya lebih mudah lagi dalam melakukan manajemen. Jadi kalau cuman integer aja bisa kemungkinan akan sulit karena angka nilai mata uang tuh kadang berupa float. Kemudian jumlah di sini menggunakan integer teman-teman. Input, masukkan jumlah pembelian. Kemudian subtotal itu berarti kita mengalihkan harga dengan jumlah. Jadi berapakah total dari belanjaan si user tersebut. Nah, kemudian kita melakukan append ya teman-teman. Artinya kita memasukkan input dari yang tadi yang sudah diinputkan oleh pengguna. Nah, kemudian ini barang list .append, artinya nama barangnya itu kita masukkan ke dalam sebuah list nih. List yang tadi itu bernama nama list. Nama barang kita masukkan ke list. Kemudian harga list. Nah, harga list ini dimasukkan dari harga. Nah, jadi input dari user tadi akan dimasukkan ke dalam harga list. Kemudian sama halnya dengan jumlah list, nanti akan di-append dari jumlah. Jadi sesuai dengan input dari user. Kemudian subtotal juga akan didapatkan dari subtotal ini atau dari variabel subtotal. Kemudian kita buat variabel lagi lanjut. Nah, ini untuk validasi ya teman-teman. Apakah ingin belanja lagi? Adalah yes or no. Nah, di sini kita menggunakan fungsi lower. Jadi supaya mencegah terjadinya error teman-teman jika seandainya pengguna melakukan input menggunakan Y kapital atau N kapital, itu akan membuat program error. Nah, maka halnya kita menggunakan ini lower. Artinya kita mau dia inputin Y kapital atau tidak, maka akan tetap menjadi lower, artinya tidak kapital. Nah, kemudian ketika tidak lanjut sama dengan ya, maka break. Nah, artinya ketika dia non, artinya break. Kemudian kita akan lanjut lagi ke total belanjaan. Nah, total belanjaan ini berasal kita menggunakan sum ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan sum ini berupa sebuah fungsi teman-teman untuk melakukan penjumlahan. Kemudian kita melakukan penambahan PPN ya teman-teman, sesuai dengan regulasi di Indonesia PPN. Sini total belanja berarti total dari pembelanjaan kita ini tadi, hasil subtotal tadi. Nah, jadi kalau seandainya kita memiliki banyak barang tadi, subtotalnya akan banyak. Nah, jadi dari list tadi itu akan dijumlah, kemudian akan masuk ke dalam total belanja. Kemudian setelah masuk ke dalam total belanja, maka akan dikalikan dengan 0,12, artinya 12% PPN yang ada di Indonesia. Kemudian melakukan total akhir. Nah, jadi total belanjaan akhirnya itu berapa sih? Yang sudah dilakukan kalkulasi dengan PPN. Nah, di sini total belanja ditambah PPN. Kemudian print. Nah, ini menampilkan struk pembelanjaan teman-teman. Di sini struk belanja, kemudian print, nama pembelinya siapa. Kemudian kita melakukan looping range. Jadi range-nya itu sesuai dengan panjang dari barang.list. Jadi sesuai dengan berapa sih barang yang dibeli. Nama-nama barang yang dibeli itu berapa.
Kemudian akan melakukan fungsi lagi print f, kemudian i-nya ditambah 1, kemudian barang list, kemudian dikali jumlah listnya itu berapa, kemudian akan menampilkan subtotal listnya. Kemudian program akan menampilkan lagi print menggunakan fungsi teman, kemudian total belanja, kemudian total belanja itu nanti akan ditampilkan dari total belanjaan. Kemudian melakukan PPN ya teman-teman, PPN-nya berapa total dari hasil perkalian tadi. Kemudian program akan menampilkan total akhirnya. Total akhir berarti total belanja ditambah dengan PPN. Nah, kemudian kita WB ya teman-teman. WB berarti kita melakukan sebuah input nanti. Jadi WB ini sebuah variabel. Nah, kita variabel ini berasalkan dari workbook. Nah, workbook ini berasal dari kelas dari sebuah modul yang tadi kita sudah pakai. Kemudian wb.active, kemudian ws as title, kemudian nama dari file yang tadi terbuat adalah data belanja. Kemudian ws tadi itu di append dari nama barang, harga, jumlah, subtotal. Nah, di sini kita tambahin aja, kita gini aja teman-teman. Kemudian kita melakukan looping ya teman-teman. Kemudian ini B untuk variabel barang list, kemudian H untuk harga, kemudian J untuk jumlah listnya tadi itu, jadi jumlah berapa banyak barangnya, kemudian S untuk subtotal listnya, harga totalnya berapa. Kemudian looping ini akan dimasukkan ke dalam WS tadi, jadi masukkan ke dalam Excel teman-teman. Nah, kemudian WS append nanti ada tambahan total belanjaan itu berapa, sesuai dari total belanja, kemudian dari PPN-nya itu berapa, dan juga total akhirnya itu berapa. Kemudian ini teman-teman, kemudian filenya dibuat bernama strukbelanja.xlsx. Nah, ini artinya program dibuat dalam file Excel. Kemudian program di save wb.save, kemudian nama filenya tadi. Kemudian setelah di save, program akan menampilkan struk berhasil disimpan ke dalam file fungsi nama file. Oke, kemudian program selesai. Oke, di sini saya akan coba jalankan programnya teman-teman. Nah, input nama pembeli di sini saya ingin menambahkan nama Fajri. Oke. Kemudian dia membeli gula. Oke. Kemudian harga barangnya itu adalah 15.000. Oke. Dia beli sebanyak 5 buah. Ya, kemudian Fajri ingin beli lagi. Ingin beli beras. Harga barangnya adalah 100.000. Dia ingin membeli 3 beras. Kemudian dia ingin beli lagi, ingin beli permen coklat. Ini aja permen aja. Kemudian harga barangnya adalah 1.000 dan dia beli 15. Oke, dia berhenti beli. Nah, program berhasil disimpan dan kita bisa membukanya teman. Di sini open with, nggak usah, kita masuk saja ke directory, kemudian kita cari di mana kita menyimpan filenya teman. Nah, di sini struk belanjaannya saya simpan di sini teman. Jadi kalian bisa double klik saja. Nah, di sini adalah totalnya teman-teman. Nah, di sini sudah terbuat filenya. Sini kita bisa rapikan saja, taruh di tengah, kemudian bisa dirapi-rapikan. Sini saya ingin merge and center, and merge and center. Nah, jadi di sini teman. Nah, gula harganya adalah 15.000. Kemudian dibeli sebanyak 5, kemudian harganya adalah 75.000. Kemudian membeli beras
Beras harganya adalah 100.000, membeli sebanyak 3 buah. Kemudian harga totalnya adalah 300.000. Nah, di sini kita bisa ini ya teman-teman, menggunakan currency sini. Nah, supaya lebih bagus lah tampilannya. Sini currency. Nah, lebih tertata lagi teman-teman. Di sini jadi harga permen adalah 15.000, kemudian di total harganya hasilnya adalah 390.000. Kemudian hasil dari 390.000 ini dikali 12%. Hasilnya adalah 46.800. Setelah itu ditambahkan lagi 390 ditambah 46.800. Dan hasilnya adalah 436.800 rupiah. Oke teman-teman, cukup sederhana ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu programnya. Jadi usulan upgrade, usulan perbaikan dari saya adalah, jadi kita bisa menyesuaikan saja teman-teman dengan kebutuhan kita. Karena dulu kita kan sebelumnya menggunakan Replit ya. Replit itu kan menggunakan basis online. Jadi programnya tidak bisa melakukan ini disimpan di dalam file ini, kemudian tidak bisa menggunakan modul dan lain-lain. Jadi cukup terbatas. Jadi menggunakan kode editor dan juga diinstal dalam komputer kita itu menjadi lebih baik. Ditambah lagi dengan kita menggunakan kode editor sekarang ini, kita bisa menggunakan AI ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan AI nih. Nah, kita bisa menggunakan GitHub Copilot ya teman-teman. Jadi supaya lebih memudahkan lagi, kita bisa menggunakan GitHub Copilot untuk melakukan program teman-teman. Jadi lebih mudah lagi. Jadi disesuaikan saja pembuatannya dengan mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita belajar ini program, kita belajar tentang bagaimana program bisa bekerja. Kemudian kalau menurut saya ya, kita belajar programnya itu, kita intinya paham logikanya. Kemudian biar AI yang membuat. Itu saja sih, mungkin sekian dari saya. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.